Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afriko Zuhri. Tema kali ini berkaitan dengan bagaimana pemetaan alat peraga kampanye bersama dengan Pak Bambang dan juga Pak Fernandes. Baik Pak Fernandes, bicara soal kampanye, tadi kita juga bicara bagaimana generasi muda, dan tentunya pasti ada himbauan mungkin untuk generasi muda di masa kampanye nanti. Setiap para calon ini pasti sudah saling menguatkan lah visi dan misi mereka. Kita sebagai generasi muda ini seperti apa untuk memilih nanti dan menentukan apa mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan lah. Iya, kalau saya sebenarnya berharap dengan teman-teman generasi muda, kaum milenial ini memang harus jadi pemilih cerdas. Artinya pemilih cerdas itu adalah yang memilih dengan kesadaran terkait dengan visi misi peserta pemilu ini yang kemudian sesuai dengan keinginan kita. Jadi jangan semata-mata memilih itu karena ikut-ikutan, tadi misalnya sudah sampaikan oleh Pak Bambang, atau kemudian memilih itu karena misalnya ya sudah karena ada pilihan lain. Nah ini kan juga tidak baik. Poinnya adalah gini. Siapa menurut teman-teman generasi milenial di tingkat DPRD, kabupaten atau kota yang kemudian menurut teman-teman partainya atau kemudian calegnya kira-kira akan kemudian menjalankan aspirasi teman-teman. Begitupun di tingkat provinsi, begitupun di tingkat RI, untuk DPR RI, begitupun untuk di DPD. Nah ini penting supaya kemudian kalaupun teman-teman memilih, setelah memilih ternyata caleg yang kita pilih itu tidak duduk, setidak-tidaknya teman-teman berharap aspirasinya masih mereka yang akan pegang, kayak kan gitu. Soal nanti apakah mereka akan duduk tidak lain itu kan urusan lain. Tapi setidak-tidaknya yang harus dipilih itu adalah yang sejalan dengan yang diinginkan oleh teman-teman. Supaya apa? Supaya kemudian tidak ada istilah besok di belakangnya kemudian ngomong ini salah pilih, kira-kira kan gitu. Nah ini yang jadi catatan menurut saya yang bagi teman-teman generasi milenial. Apalagi kan karena teman-teman ini kita boleh katakan baru nanti di pemilu 2024. Nah ini kan memang berharap jangan sampai kemudian terpilih karena keterpaksaan atau memilih karena keterpaksaan atau memilih karena ketidaktahuan. Nah, ini kan sayang. Jadi suara yang digunakan kemudian sayang secara sia-sia 5 tahun. Menunggu lagi untuk 5 tahun. Ya, benar. Artinya memang benar-benar dilihat gitu ya bagaimana biografi dari para calon peserta, bagaimana visi dan misinya memang sesuai dengan hati nurani lah tentunya. Ya. Makanya walaupun mengikuti setiap kegiatan-kegiatan event partai politik, caleg, harusnya yang ditanamkan dalam diri teman-teman adalah memahami mereka. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan toh. Nah, sehingga nanti ketika ternyata ini yang lebih dekat dengan pilihan saya. Ide-ide dalam diri saya, kesenangan-kesenangan dalam diri saya, orang ini yang kemudian layak mungkin yang akan bisa menyampaikan atau menyalurkan kayak gitu. Nah, ketika dia sudah bisa sampai pada titik itu sebenarnya mudah-mudahan teman-teman generasi milenial kemudian sudah jauh lebih memiliki kesadaran sebagai pemilih yang rasional kan gitu, pemilih cerdas. Pemilih cerdas itu tadi. Kalau dari Pak Bambang sendiri seperti apa untuk menentukan pemilih cerdas lah, terutama di generasi muda nanti di masa kampanye dengan banyaknya para calon yang sudah menyampaikan visi misinya? Kalau dari KPU, setiap kita sosialisasi, kita menghimbau, mengajak pemilih, terkhusus pemilih ini ya, pemula. Gunakan hak suara dengan menjadi pemilih yang cerdas. Kenapa yang cerdas? Karena di situ kita harus melihat tadi visi, misi, program, citra diri dari calon yang akan kita pilih nanti. Baik itu tadi yang disampaikan tingkatan kota, kabupaten, DPR, provinsi, DPR RI, DPD, ataupun nanti calon presiden dan wakil presiden. Dan ke depan juga kita akan memilih pimpinan daerah juga, pilkada sudah menanti. Jadi kita tetap dari penyelenggara menghimbau, mengajak supaya menggunakan hak pilihnya itu yang nomor yang terdepan terdepan dia menggunakan hak pilih. Kemudian menjadi pemilih yang cerdas. Itu. Yang penting adalah bagaimana mereka berpartisipasi nanti untuk bisa memilih ya. Nah berkaitan dengan masa pemilu nanti di masa kampanye juga ini menjadi satu persoalan yang mungkin masih belum terpecahkan juga terkait dengan money politik. Nah, mungkin kalau dari Pak Fernandes sendiri seperti apa menanggapi terkait dengan adanya money politik ini menjadi satu hal yang biasanya tuh ada gitu ya dalam masa pemilu untuk pemilu 2024 nanti. Iya, money politik ini kalau
boleh diibaratkan dia ini kan sesuatu yang ada tapi sulit dibuktikan. Kita semua bilang ini ada dugaan kecurangan politik uang, tapi persoalannya kan sulit dibuktikan. Karena memang pendekatannya juga kan pakai pendekatan pidana. Nah, karena kalau pakai pendekatan pidana kan memang agak sulit membuktikan unsur-unsur segala macam. Nah, sebenarnya kalau dia dipakai kan pendekatannya adalah pidana politik, maka mungkin jauh lebih sederhana. Karena tidak perlu harus membuktikan unsur-unsur. Pidana politik itu kan tanpa harus membuktikan unsur-unsur bisa kemudian dilakukan dengan bentuk sanksinya adalah diskualifikasi. Itu kan pidana politik. Nah, saya pikir soal money politik ini memang ini akan tetap terus ada sampai kemudian masyarakat kita, pemilih kemudian sadar bahwa ini juga tidak memberikan dampak. Walaupun kemudian hari ini masyarakat kita bilang bahwa percuma milih hari ini, toh juga 5 tahun mereka yang menikmati. Tapi kesadaran itu harus kita bangun. Enggak apa-apa hari ini setelah kita pilih ini ternyata orangnya salah. Tapi 5 tahun lagi kami tidak akan pilih kalian. Nah, kesadarannya memang sebenarnya lagi kita bangun kepada level-level pemilih. Ini yang kemudian harus sebenarnya tadi, kalau kembali di awal, pemilih pemula yang harus punya pikiran ini kemudian menelurkan kepada kita-kita kayak kan gitu. Supaya kemudian ya kami tidak tertarik loh dengan uang seberapapun yang kemudian mempertaruhkan masa depan kami 5 tahun kayak kan gitu kan. Nah, walaupun kemudian setelah kita tanpa dengan money politik memilih kemudian pilihan kita salah, ya tidak ada masalah. Nanti kemudian kita kan di 5 tahun lagi kemudian kita akan berikan sanksi sosial kepada orang-orang tersebut. Nah, ini sebenarnya harus kita lakukan bersama. Walaupun memang tadi agak kalau ditanya apakah akan hilang, saya meyakini agak sulit kayak kan gitu. Karena itu sudah jadi perilaku kita kan. Karena itu setali 3 uang peserta pemilu melakukan, masyarakat juga menerima kayak gitu. Artinya bukan hanya tugas dari para penyelenggara, tapi kita sebagai masyarakat pun juga harus mempunyai kesadaran lah ya. Kalau penyelenggara tinggal sosialisasi nih, misalnya KPU kampanye untuk anti politik uang, Bawaslu anti politik uang. Tapi kan mereka juga tidak bisa kemudian memaksa untuk tidak melakukan. Yang punya kesadaran untuk tidak melakukan itu adalah peserta pemilu. Yang punya kesadaran untuk tidak ikut terlibat itu kan adalah pemilih. Nah, mereka kan hanya teman-teman penyelenggara ini kalau ada laporan dan kemudian kuat, mereka kan tinggal teruskan sebagai tindak pidana pemilu, misalnya kan kayak gitu. Oke, kita akan break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa TVRI Bengkulu masih di Berendo, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.